Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk bisa lebih kenal dengan Rabb-Nya, untuk bisa lebih kenal dengan agamanya. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk kita selalu mensyukuri nikmat ini dan selalu menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana beradab di dalam kehidupan ini, yang di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memulainya dan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk kita selalu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kepada kita semua adab yang harus betul-betul diperhatikan di dalam perjalanan kita adalah merupakan adab bersama Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya di ayat yang ke-6 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik telah datang kepadamu dengan membawa sebuah berita, maka telitilah, fatabayyanu, cari penjelasan
fatathabbatu, di dalam riwayat yang lain fatathabbatu, harus dikoreksi, harus diteliti. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena sebuah kebodohan atau kecerobohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang hingga akhirnya engkau menjadi orang-orang yang merugi, menjadi orang-orang yang menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Di dalam ayat ini, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Imam As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, wa hadza aidan minal adabil lati ala ulil albab at-ta'addub biha wa istimaliha. Ini juga termasuk di antara adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua, terkhusus bagi orang-orang yang mereka mempunyai akal, terkhusus terhadap orang-orang yang mereka mempunyai akal yang sehat. Beliau mengatakan bagaimana seseorang beradab dengan kabar yang diberitakan oleh orang lain dan bagaimana cara menyikapi kabar yang diberitakan oleh orang lain tersebut. Beliau mengatakan wahwa annahu idza akhbarahum fasikun bi khabarin an yatathabbatu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan sudah kita jelaskan di awal perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga-telinga kita. Berarti di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan suatu hukum, ingin menjelaskan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa bahwasanya diri kita adalah orang yang beriman, maka kita harus pasang telinga-telinga kita. Kita harus pasang hati-hati kita untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in, kalau orang fasik itu datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala, annahu idza akhbarahum fasikun bi khabarin an yatathabbatu fi khabarihi. Untuk kita apa? Untuk kita memperjelas tabayyun, tatabbut di dalam khabar tersebut. Untuk kita cari tahu apakah kabar tersebut benar atau kabar tersebut tidak benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk kita cari penjelasan, cari kebenaran ketika ada seorang yang fasik membawa sebuah berita. Akan tetapi sekarang yang perlu dipertanyakan, apa sih definisi fasik? Definisi fasik menurut agama itu yang seperti apa? Sehingga ketika ada orang yang fasik datang dengan membawa berita, maka seseorang tersebut harus memperjelas berita yang datang dari orang tersebut. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan fasik, beliau mengatakan al-fasiku huwa man inharafa fi dinihi wa aqidatihi wa muru'atihi. Dikatakan yang namanya fasik yaitu adalah orang-orang yang menyimpang di dalam agamanya, menyimpang di dalam akidahnya, dan menyimpang di dalam akhlaknya. Ini adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang-orang yang fasik.
Dan lawan dari orang-orang yang fasik ini adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil, yang dimana para ulama dahulu sangat teliti di dalam mencari kabar. Kita lihat bagaimana a'immatul hadis, yaitu rijalul hadis, para ulama yang mereka terjun di bidang hadis ini. Begitu teliti dan begitu ketat mereka di dalam apa? Mencari yang namanya hadis sahih. Mereka begitu hati-hati mendapatkan kabar atau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW supaya mereka betul-betul menyaring mana hadis yang sahih yang dibawa oleh orang-orang yang adil dan mana hadis yang di situ perawinya mereka termasuk di antara orang-orang yang tidak adil atau di bawahnya adil. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, kalau ada orang yang fasik datang kepada kita, binaba'in, dengan sebuah kabar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fatabayyanu, maka perjelas. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan faruddu, tolak, enggak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk langsung menerima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fatabayyanu, untuk kita memperjelas, menanyakan kebenaran tersebut. Karena mungkin orang fasik ini membawa berita benar, mungkin juga orang fasik ini mereka membawa berita yang bohong. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fatabayyanu. Di dalam riwayat yang lain fatatabbatu, untuk kita apa? Betul-betul meneliti, mencari apakah berita yang dibawa oleh orang tersebut adalah merupakan berita yang benar ataupun berita yang bohong. Maka kita lihat yang bawa berita kepada kita semua, apakah dia adalah orang yang fasik? Apakah dia adalah orang yang adil? Maka ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita setiap mendengar berita kemudian kita langsung beritakan kepada orang lain, kemudian kita langsung hukumi berita tersebut adalah merupakan berita yang benar. Atau sebaliknya, kita hukumi berita yang datang dari orang lain langsung semuanya kita dustakan. Enggak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada kita semua untuk kita apa? Fatabayyanu. Kita perjelas. Kita cari apakah berita ini benar ataukah berita ini bohong. Makanya kita harus betul-betul memahami apa yang dimaksud oleh para ulama, apa yang dimaksud oleh agama kita, yang dimaksud dengan yang namanya kefasikan tersebut, yaitu orang-orang yang mereka menyimpang dari agama. Mereka nggak istiqomah. Mereka nggak istiqomah di dalam beragama. Kemudian mereka adalah orang-orang yang akhlaknya itu tidak terjaga. Ini juga dikatakan orang-orang yang fasik. Kalau seandainya ada orang yang mereka sholatnya saja bolong-bolong, yang dimana di sana ada orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membawakan sebuah berita tentang kejadian, maka sepatutnya bagi kita, untuk kita apa? Untuk kita memperjelas terlebih dahulu, untuk kita mencari kebenaran apa yang dia beritakan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika kita mendengar sebuah berita dari si fulan atau dari si alan, kemudian kita hukumi berita tersebut menjadi berita yang benar, dan kita akhirnya menghukumi suatu perkara tanpa kita tabayyun dan tanpa kita tadabbur, akhirnya kita menjadi orang-orang yang menyesal. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang apa? Yang kita merugi di dalam apa yang telah kita hukumi. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk kita selalu tabayun di dalam berita yang sampai kepada kita semua. Apalagi berita yang datang kepada kita itu datangnya dari orang-orang yang fasik. Datang dari orang-orang yang mereka belum tentu istiqomah di dalam perjalanan ini. Dan ini fenomena yang paling banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sangat mudah untuk membenarkan berita dari apa yang telah diberitakan oleh orang lain. Sehingga apa? Sehingga maaf kita tidak tabayun, maaf akhirnya kita tidak tadabbur, dan hingga akhirnya pun kita timbul suudzon kepada saudara kita yang lain. Bukankah terkadang ada orang yang memberitakan kepada kita, oh si fulan itu ya, dia itu kalau seperti ini. Akhirnya apa? Kalau kita nggak tabayunkan, apalagi yang menceritakan kepada kita, belum tentu dia apa? Belum tentu dia istiqomah di dalam dinnya. Belum tentu dia akhlaknya terpuji. Hingga akhirnya kita suudzon kepada saudara kita, hingga akhirnya terkadang kita menghukumi saudara kita dengan hukum yang hingga akhirnya kita akan menjadi menyesal dengan hukum yang telah kita hukumi orang tersebut dengan prasangka atau dengan apa? Dengan kabar yang telah diberitakan oleh orang-orang tersebut. Maka ini yang harus betul-betul diperhatikan. Masalah tabayun, masalah tadabbur, ini adalah merupakan adab yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang adab ini untuk apa? Untuk terjalin ukhuwah Islamiyah. Untuk terjalin apa? Persatuan di antara umat Islam. Kalau kita nggak tabayun, kalau kita nggak tadabbur, akhirnya apa? Akhirnya kita pun menghukumi sesuatu yang padahal itu salah, akhirnya kita hukumi dan akhirnya pun kita menjadi orang-orang yang menyesal. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika ada yang orang adil, orang yang dia bertakwa kepada Allah, akhlaknya Masya Allah, kemudian datang kepada kita dengan suatu kabar. Apakah kita juga langsung menghukumi dia dengan hukum yang benar? Ini pun hukumnya tafsil. Hukumnya tafsil. Tidak semua kabar yang datang dari satu orang yang adil itu langsung bisa kita hukumi benar. Kalau seandainya ada seorang Masya Allah, dia bertakwa kepada Allah, salatnya rajin, kemudian apa? Kemudian dari sisi akhlak, dia akhlaknya Masya Allah, kemudian datang kepada kita. Kemudian dia datang mengatakan, Pak, tahu nggak si fulan itu telah berzina? Boleh nggak kita hukumi dia dengan hukum yang benar? Boleh apa enggak, Pak? Hah? Boleh Pak Abdul Qadir? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia baru satu orang. Meskipun dia bertakwa kepada Allah, meskipun dia secara akhlak dia benar, tetapi ketika dia menuduh orang berzina, dia membawa kabar, oh si fulan itu berzina, oh si fulan itu, atau dia si fulan mencuri. Maka apa? Maka kabar satu orang yang bertakwa saja itu tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kalau mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang bohong, yang dusta. Begitu pula ketika seseorang terkadang datang kepada kita, Pak, yang nyuri itu si fulan, datangkan 2 saksi. Supaya apa? Supaya perkataannya supaya kita benarkan. Gak langsung, meskipun orang yang adil saja, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhlaknya baik, itu pun ketika mendatangkan satu kabar, itu pun harus betul-betul kita tadabbur, harus kita tabayun. Kalau ternyata urusannya adalah merupakan urusan yang harus mendatangkan saksi, maka nggak cukup satu orang adil yang dia mengucapkannya, butuh didatangkan saksi-saksi yang lain. Begitu pula ketika seseorang mungkin menuduh orang lain dengan sesuatu yang dia anggap bahwasanya orang tersebut melakukan suatu kejadian, maka ini harus betul-betul ditabayunkan. Apalagi yang datang adalah orang yang fasik. Apalagi yang datang adalah orang yang fasik, yang dimana orang yang fasik ini dari sisi agama
dari sisi agama dia bolong-bolong sholatnya. Dari sisi akhlaknya kita sudah tidak percaya dari sisi akhlaknya. Karena orang yang adil adalah orang yang dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kalau ada orang yang dia masih suka, mungkin dia masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih suka bermaksiat dengan maksiat yang justru mungkin dia anggap maksiat itu adalah merupakan sesuatu yang remeh. Entah dia suka bermain musik, entah dia dengan maksiat yang lain, kemudian kok dia datang dengan membawa kabar, maka perhatikan. Butuhnya seseorang untuk tadabbur, untuk tabayyun. Untuk apa? Untuk dia mencari kejelasan. Supaya apa? Supaya ketika kita menghukumi kabar yang datang dari orang tersebut, kita pun harus memperjelas terlebih dahulu. Apakah kabar yang kita terima itu betul-betul benar adanya, atau kabar yang kita terima itu salah? Inilah pentingnya tabayyun sebelum kita menghukumi. Pentingnya tabayyun sebelum kita menghukumi seseorang dengan apa yang telah dia berbuat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, sebuah adab yang sangat luar biasa. Apalagi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan masalah apa? Yang berkaitan dengan masalah berita. Bagaimana berita di zaman kita sekarang dengan sosial media yang sangat luar biasa. Dikit-dikit forward kalau bahasanya sekarang. Dikit-dikit dapat SMS berita forward, dapat berita forward. Dengan mudahnya kita men-forward, ya istilahnya forward ya. Mungkin saya kurang pintar melafazkan bahasa Inggris. Men-share. Nah, men-share apa yang kita terima. Entah yang kita terima ini terkadang kita nggak jelas dari mana kabarnya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Atau hati-hati kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kafa bil mar'i kadiban. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta, yaitu dia menyampaikan setiap apa yang dia dengarkan. Setiap apa yang dia dengarkan langsung dia sampaikan. Setiap apa yang dia baca langsung dia sampaikan. Maka hati-hati. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta. Jangan sampai kita ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta karena sering men-share, sering menyampaikan setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dengar. Maka seseorang hendaknya tabayyun terlebih dahulu. Ketika dapat berita, ketika kita dapat berita dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook dan apa lain sebagainya, coba kita tabayyun. Coba kita tabayyun. Karena belum tentu yang menyebarkan berita-berita ini adalah orang-orang yang adil. Belum tentu yang menyebarkan berita-berita tersebut adalah orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang menyebarkan berita untuk apa? Memang untuk sengaja, untuk membuat kaum muslimin menjadi pecah. Terkadang ingin membuat berita supaya Supaya membuat kaum muslimin semakin gak karu-karuan. Maka hati-hati di dalam men-share. Di mana seseorang sekarang tangannya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap status yang antum taruh sebagai status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, ingat semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita share, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, belum tentu sesuatu yang baik itu ketika kita share itu adalah sesuatu yang diterima oleh orang lain. Maka hati-hati, setiap kita mau men-share, tanyakan terhadap diri kita sendiri. Ada manfaatnya nggak buat saya? Ada manfaatnya nggak buat orang lain? Kita coba perhatikan dengan hal-hal yang seperti ini. Tanyakan dua hal ini. Ada manfaatnya nggak ketika saya mau men-share ini? Ada manfaatnya nggak buat saya?
Karena manfaat buat kita itu yang paling utama. Kalau saya dapat manfaat, ya saya lakukan. Terus kedua, ada manfaatnya nggak untuk orang lain? Kira-kira ada manfaatnya nggak untuk orang lain? Kalau ternyata nggak ada manfaatnya, atau justru malah terjadi kemudaratan, maka apa? Maka mending kita stop. Daripada kita apa? Daripada kita nanti semakin sulit, semakin berat tanggung jawab kita di hadapan Allah karena sebab jempol kita, bukan karena yang lain. Karena sebab jempol yang sering apa? Dikit-dikit klik share, dan lain sebagainya. Maka hati-hati, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang apa yang kita share, betapa banyak sekarang fitnah yang terjadi di dunia maya. Betapa banyak sekarang berita-berita yang terjadi di YouTube, di Facebook, di Instagram, di lain dan sebagainya, yang membuat kita akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Betapa banyak di antara kita yang meng-share video-video kecil-kecil seumpamanya. Contohnya apa namanya? Potongan video-video. Kita potong video, ceklek dari sini sampai sini, kita share. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya terjadi permasalahan di dunia maya. Fitnah terjadi dan lain sebagainya. Dan ini yang paling banyak terjadi. Para ulama saja. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa min hada, termasuk di antara harus tabayyun, yaitu apa? An-naw'u ma yunsabu ila ba'dil ulama minal fatawa allati lam yatakallam biha itlaqan. Terkadang para ulama itu berfatwa. Ada orang yang bertanya kepada para ulama, kemudian ulama tersebut menjawab suatu permasalahan. Au takallama walakin fuhima ma yanqulu anhu khata'. Para ulama ini mengatakan suatu perkataan. Perkataan para ulama ini itlaq, yaitu apa? Secara umum. Tetapi terkadang sama yang bertanya dibawa ke suatu permasalahan satu hal. Sering nggak terjadi seperti ini? Sering. Terkadang ada orang yang bertanya kepada salah seorang ustadznya digiring untuk menjawab iya, atau digiring untuk menjawab tidak. Ini sering, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat sering terjadi. Dan ini salah satu mungkin sering bapak-bapak mungkin ada di dalam hati. Kenapa sih kok Ustadz Baidowi itu gak pernah membuka pertanyaan di majelis? Karena ini adabnya para ulama. Para ulama kalau kita lihat jarang. Antum lihat di Masjid Nabawi. Antum lihat di Masjid Nabawi siapa yang membuka majelis tanya jawab? Ulama yang betul-betul sudah senior, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu yang buka pertanyaan yang dari sisi keilmuan itu sudah sangat luar biasa, dari sisi pengalaman itu sudah sangat luar biasa. Tetapi ulama-ulama bahkan kayak Syekh Abdul Razak, kemudian Syekh Ibrahim Nuhaili, beliau kalau buka pertanyaan di mana? Di majelis, tidak. Buka pertanyaannya setelah majelis. Kenapa? Gak semua pertanyaan yang disampaikan oleh oleh seorang talibul ilmi itu bisa dimakan oleh semua jamaah. Terkadang permasalahan ini dia bertanya tentang satu masalah dipahami berbeda oleh orang tersebut. Jawaban seorang ustaz, jawaban seorang ulama, terkadang dia pengen menjawab hanya untuk seorang tersebut dan tidak cocok dengan orang lain. Makanya ini termasuk di antara adab di dalam bertanya yang disebutkan oleh para ulama. Dan sekarang kita betapa banyak pertanyaan, mungkin dari awal majelis sampai hingga akhir majelis semuanya apa? Semuanya pertanyaan. Kajiannya sebentar, 5 menit kajiannya, sisanya pertanyaan. Pertanyaannya semua menggiring ustadz untuk menjawab kepada suatu permasalahan. Akhirnya apa? Dipotong. Videonya dipotong, kemudian apa? Kemudian di-share. Akhirnya terjadi fitnah. Akhirnya apa? Antusibu qauman bijahalatin fatasbahu ala ma fa'altum nadimin. Terjadi sebuah fitnah yang besar. Ini yang banyak terjadi. Kenapa di antara kaum muslimin banyak perpecahan? Karena pertama tidak tasabbut, tidak tabayyun. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga ketika beliau mengatakan terkadang seorang ulama dia menyampaikan suatu hal, tetapi apa? Tetapi orang tersebut tidak memahami apa yang dikatakan oleh seorang ulama tersebut. Kemudian apa? Jawaban seorang ulama langsung di-share ke publik. Hingga akhirnya publik pun apa?
dia memahami salah, dan seorang yang menerima salah tersebut dia sendiri tidak tabayun kepada seorang ulama, ini masuk ke dalam ayat ini. Maka hati-hati di dalam kita men-share, di dalam kita memberikan kabar. Ini fatwa ulama saja terkadang bisa dipahami salah oleh orang-orang, kemudian dia sebarkan kepada khalayak umum, dan khalayak umum memahaminya salah, hingga akhirnya apa? Terjadi permasalahan yang sangat luar biasa. Mungkin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang sudah kenal ngaji sunnah di tahun 9899, ada yang sudah kenal ngaji sunnah tahun 99, Pak. Permasalahan apa yang terjadi dahulu? Apa? Tahu Pak? Pak Heri? Bukan nih turun. Permasalahan Pak Heri sudah ini Pak Heri dulu tahun 98. Permasalahan apa? Fitnah jihad Ambon. Terjadi luar biasa fitnahnya. Fitnah Ambon ketika itu. Kenapa? Semua mencari fatwa dari para ulama. Disampaikan di sini ada yang salah di dalam memahami fatwa tersebut, gak tabayun kepada para ulama dahulu, hingga akhirnya apa? Salah di dalam memahami fatwa. Hingga akhirnya apa? Terjadi apa? Tusibu qauman bijahalatin fatasbahu ala ma fa'altum nadim. Hingga akhirnya terjadi apa? Pecah sendiri di antara kaum muslimin. Seharusnya kita bisa memahami dari ibrah yang sudah lewat, kejadian-kejadian yang sudah lewat dahulu, apa yang sudah terjadi pada salaf kita, ustadz-ustadz kita yang dahulu, yang mereka sudah terlebih dahulu pernah mengalami hal tersebut, pernah mengalami hal yang seperti ini. Nah, kita di zaman medsos sekarang hati-hati di dalam men-share, hati-hati di dalam menukil sebuah perkataan, hati-hati di dalam menyampaikan kabar-kabar, entah itu tentang dakwah, entah itu tentang ustaz, entah itu tentang si fulan, entah itu tentang si alam. Hendaknya seseorang apa? Fatabayyan. Ini adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun, kalau datang kepada kalian yaitu seorang fasik, binaba'in, dengan sebuah berita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin kalau kita mau dibandingkan dengan para ulama hadis dahulu, mungkin semua kita orang fasik, Pak. Gak ada kita satu-satunya orang yang adil. Bagaimana ulama dahulu untuk membenarkan sebuah kabar dari orang yang adil itu sangat teliti sekali. Bahkan terkadang dahulu ulama jauh-jauh datang untuk mencari hadis, datang ke negeri lain, habis itu ngelihat ulama dia mau ngasih makan, habis itu gak dikasih makan, ditinggalkan. Oh, berarti ini bukan orang adil. Subhanallah. Manggil ayam dengan seperti itu, kemudian gak dikasih makan, langsung ditinggalkan oleh para ulama dahulu. Karena apa? Menunjukkan orang ini sifatnya membohong. Sudah langsung gak diterima, langsung dianggapi dia bukan orang yang adil. Begitu pula termasuk di antara orang yang gak adil dahulu dianggap orang yang gak adil, orang yang kalau ketawa itu cekakaan, itu pun dianggap orang yang gak adil. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita sekarang? Maka setiap kita mendengarkan kabar dari orang lain, ya sepatutnya kita untuk kita tabayun, untuk kita tadabbur, cari kejelasan, cari kebenaran. Kalau memang benar-benar kabar tersebut benar, ya kita terima. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh untuk menolak, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Untuk kita tabayun, untuk kita mencari penjelasan. Kalau berita itu benar, ya kita ambil. Tapi kalau berita itu salah, ya kita tolak. Ini yang menjadi ajaran yang harus betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena sebagian orang, ada orang yang dia subhanallah sukanya itu apa? Naqlul akhbar. Kerjaannya dia memang sukanya apa? Dapat kabar dari sini, lempar sana. Dapat kabar dari sini, lempar sana. Dapat kabar dari sini, lempar situ. Dapat kabar dari situ, lempar sini. Memang sukanya dia memang naqlul akhbar. Suka menyampaikan kabar-kabar. Gak ada berita
hot news gitu kan istilahnya, pasti dia langsung kabarkan. Mau berita tentang dakwah, mau berita tentang apa, langsung dikabarkan. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Kita nggak tahu tujuan dia. Dan hati-hati kita juga dengan yang seperti ini. Jangan sampai kita terjatuh terhadap yang namanya namimah. Karena orang namimah, tahu namimah ya? Orang namimah, orang yang suka mengadu domba, sukanya itu apa? Naklul akhbar. Orang namimah itu sukanya dia itu apa? Dapat kabar dari sini langsung dikabarkan, si fulan itu tadi ngomong seperti ini, katanya ada berita kayak gini. Dapat berita dari sini, Pak, si fulan tadi itu ngomongnya seperti ini, kabarnya seperti ini. Nah, ini orang-orang, hati-hati kita terjatuh terhadap yang namanya namimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulunal jannah al-qattat. Gak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah itu qattat. Apa itu qattat? An-namam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Dapat kabar dari sini, lempar ke sana. Dapat kabar dari sini, lempar ke sana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya gak kondusif. Tujuannya untuk pecah. Hati-hati dengan yang namanya qattat ini, namimah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati sebuah kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini, kuburan ini itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan yang satu fa innahu la yastatiru minal baul. Yang satu dia enggak pernah apa? Yastatir dari bersuci dari yang ketika dia buang air kecil. Enggak pernah cebok. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu yamshi bin namimah. Yang kedua, sukanya apa? Namimah, adu domba. Dapat kabar, sampaikan kepada sini. Dapat kabar sini, dapatkan ke yang lain. Maka hati-hati dengan naklul akhbar. Hati-hati dengan yang namanya apa? Menyampaikan kabar-kabar. Hendaknya kita mau menyampaikan kabar. Kita dapat kabar dari si fulan, tatabbu dulu, tabayyun dulu. Hati-hati. Jangan sampai kita apa? Menjadi nakilul akhbar. Kita cuma dikit-dikit sampaikan, share, dikit-dikit forward, dikit-dikit ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, kaum muslimin pecah belah cuma gara-gara kabar-kabar yang belum ditabayyunkan. Dan ini sudah kita lihat bagaimana kemarin kejadian di Lombok, ya enggak? Sampai terjadi pembakaran. Semua karena sebab apa? Karena sebab apa? Gak tatabun dan gak tabayyun. Bagaimana kejadian, betapa banyak kejadian-kejadian sekarang semua mengartikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal itu hanya sebuah apa? Sebuah, terkadang sekarang orang senyum saja, orang bisa mengartikan lain. Padahal dia nggak tatabun, gitu kan? Makanya sampai ada sebuah kata-kata gitu kan, orang miskin dikasih, orang-orang itu ngambil foto saya cuma dalam keadaan saya senyum ketika saya dikasih makanan. Padahal setiap harinya saya dalam keadaan lapar. Orang itu mengartikan segala sesuatu sekarang itu dengan apa yang dia mau, nggak tasabut dulu, nggak tabayun terlebih dahulu. Apalagi ini perkataan ulama, apalagi ini perkataan ustadz, apalagi ini berkaitan dengan masalah agama, maka hendaknya seseorang itu tabayun. Meskipun apa? Meskipun itu adalah merupakan perkataan-perkataan para ulama. Terkadang ada perkataan indah yang hikmah. Coba kita cari tahu dulu, ini perkataan ini benar nggak dari hadis Rasulullah. Terkadang kita, iya bagus ini, share. Ya kan? Betapa banyak sekarang itu apa istilahnya Pak Rudi yang biasa share ini. Kalau catatan-catatan bagus itu biasanya apa? Kayak flyer gitu kan? Flyer catatan bagus share. Catatan-catatan bagus share gitu kan. Sekarang kita tanya, manfaatnya apa untuk diri kita? Saat ini kan kebaikan. Kita harus share kebaikan yang seperti ini. Kira-kira yang baca itu hanya baca terus dia renungi atau cuma lewat saja? Kebanyakan dari kita kalau kayak dapetin kayak gitu lewat. Kebanyakan dari kita melihat baca gitu, oh iya benar. Habis itu selesai. Karena kebaikan itu nggak bisa didapatkan dengan seperti itu. Kebaikan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kebaikan kepada para sahabat dengan apa? Dengan belajar, diajari, dituntun sama Rasulullah.
diajarkan kitab sunnah seperti ini, kemudian dijaga di dalam perjalanannya, itu yang membuat orang baik. Sekarang kalau seandainya itu membuat orang baik, wah, se-Indonesia sudah baik, Pak. Cuma permasalahannya apa? Begitu banyak player yang seperti itu, ya orang-orangnya juga seperti itu saja. Paling dia ingat, oh iya bagus, sudah selesai, ditutup. Tetapi kalau seseorang itu duduk di majelis, diingatkan dengan Al-Quran, kemudian diingatkan dengan sunnah, dikenalkan dengan Allah, dijaga perjalanan imannya sampai dia bertemu dengan Allah, inilah yang akan menghasilkan orang-orang itu apa? Orang itu menjadi orang-orang yang selamat sampai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma mengandalkan flyer perkataan baik, akhirnya apa? Cuma bisa menghukumi orang. Oh, si fulan bid'ah, oh si fulan dolalah, oh si fulan itu berbuat syirik, oh si fulan itu berbuat maksiat. Cuma gara-gara apa? Gara-gara flyer. Betapa banyak orang sekarang cuma modal, maaf, saya ngomongnya agak sedikit keras, bermodal apa? Celana cingkrang, kemudian apa? Melihat flyer, habis itu sangat mudah untuk menghukumi orang. Padahal dia nggak pernah duduk di majelis, nggak pernah membaca ayat Allah, nggak pernah mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi, banyak fitnah hingga akhirnya kaum muslimin itu pecah belah. Ya kita kalau nggak punya ilmu, mending kita lebih banyak diem daripada kita banyak ngomong dan menghukumi orang. Kalau kita nggak punya ilmu, lebih baik kita itu tahu diri. Kita tahu kita nggak tahu dan kita memperbaiki. Kalau kita nggak tahu, kita belajar. Bukan hanya sibuk untuk menghukumi orang, oh itu si fulan itu bid'ah, oh ini si fulan salah. Bukan seperti itu. Coba kita perbaiki kehidupan kita. Kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hadapan Allah kita membawa amal kita masing-masing. Kita nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh kenapa si fulan itu berbuat maksiat. Kita nggak akan ditanya. Yang ditanya nanti yang tanggung jawab siapa? Ustadz-ustadz yang punya ilmu. Sedangkan antum, ana yang istilahnya ilmunya masih sedikit seperti ini, ya kita memperbaiki diri kita. Kita memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan kita itu coba meminimalisir dari diri kita lah. Kalau kita nggak bisa melarang orang lain, kita meminimalisir fitnah yang ada. Dengan apa? Dengan cara tabayyun, tatabbut dengan seluruh kabar yang sampai kepada kita. Gak semua kabar itu pun harus betul-betul kita sampaikan. Dahulu anak pernah diceritain oleh seorang ustadz. Ada seorang ustadz yang dia berselisih dengan ustadz yang lain. Permasalahan ini sebuah ibrah bagi kita semua berkaitan dengan masalah ayat ini. Berkaitan dengan masalah fitnah jihad di Ambon. Ketika itu ini ustadz sama-sama ustadz besar, hingga akhirnya perang tangkap sampai si ustadz A bilang ke murid-muridnya halal nempeleng ustadz B. Dan subhanallah benar, ustadz B ini karena sudah dihalalkan sama si ustadz A ini, ustadz B keluar dari masjid, ada muridnya yang datang ditempeleng, cepuak. Sampai orang-orang umum, dia mengatakan apa? Pak, gimana Pak? Gak apa-apa, gak apa-apa, memang itu agamanya. Sampai dijawab gitu sama Ustadz B. Memang agamanya seperti itu. Kemudian berita terjadi itu sangat luar biasa, fitnahnya itu sangat luar biasa. Hingga akhirnya ada seorang ikhwah yang datang kepada Ustadz B. Ustadz datang. Yang datang Ustadz juga. Ustadz, apa sih sebenarnya permasalahan antara antum dengan Ustadz A? Kalau anak sebutkan Ustadz A dan Ustadz B, insya Allah antum kenal semua, karena Ustadz kita semua. Habis itu Ustadz B ini, beliau berusaha untuk mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, untuk tadabbur, untuk dia nggak menyebarkan sembarangan dan sebagainya. Beliau bertanya, kalau saya kasih tahu kepada antum bisa nggak mau benarkan Ustadz A? Ya nggak tahu Ustaz. Kalau seandainya anak kasih tahu, apa manfaatnya buat antum? Ya nggak tahu Ustaz. Kalau seandainya saya kasih tahu, ada manfaatnya nggak buat saya? Ya nggak tahu Ustaz.
Kalau seandainya saya kasih tahu kepada antum, kira-kira semuanya bisa bermanfaat nggak untuk 3 orang ini? Ya nggak tahu, ya sudah, mending kamu nggak tahu. Iya kan? Kalau seandainya tahunya dia bukan sesuatu yang manfaat, terus ngapain harus dia tahu? Dan ini yang harus betul-betul menjadi apa? Prinsip di dalam perjalanan kita. Kalau sesuatu tersebut itu nggak manfaat buat kita, nggak manfaat buat dia, terus ngapain kita harus terjun di dalamnya? Mending kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita terlepas dari pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maka seseorang itu berusaha untuk apa? Berusaha untuk meminimalisir fitnah yang ada. Fitnah ini sudah sangat luar biasa. Kita itu sudah dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, sudah dimusuhi oleh orang-orang Nasrani. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasoro itu nggak pernah ridho sampai kita mengikuti agama mereka. Kita itu sama orang Yahudi dibuat tepuk tangan. Orang Yahudi sekarang tepuk tangan. Tuh kaum muslimin, subhanallah, pecah sendiri, rame sendiri antara si ini dengan si ini, si ini dengan si ini. Cuma gara-gara apa? Gak tabayun, gak mengamalkan firman Allah ini, gak tadabbur. Hingga akhirnya orang Yahudi sengaja dibikinlah kita, bagaimana kita itu subhanallah disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya energi kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada energi kita habiskan untuk men-share, men-forward, ya energi kita dihabiskan untuk menuntut ilmu dengan cara yang benar. Gimana sih supaya saya paham agama Allah? Gimana sih supaya saya bisa memahami hadis Rasulullah SAW? Daripada energi kita habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang sayangkan sekali, yaitu apa? Terkadang ustadznya pun terjebak di dalam hal tersebut. Sibuk cuma gara-gara ngurusin kabar-kabar yang apa? Yang disebut dengan kabar-kabar buruk. Akhirnya apa? Habis energinya untuk ngurusin kabar buruk, muridnya terlantarkan. Mending ngurusin murid daripada cuma ngurusin kabar-kabar buruk. Ini yang harus betul-betul kita perbaiki. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil. Kalau kita merasa beriman, coba dengarkan telinga kita, datangkan hati kita. In ja'akum fasikun, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan suatu kabar, fatabayyanu, kita perjelas. Fatatabbatu, supaya kita tahu benar apa enggak kabar ini. Antusibu qauman, supaya kita tidak menghukumi suatu kaum dengan kebodohan. Terkadang kita itu punya kuping itu tipis kupingnya. Maka hati-hati, punya kuping tipis ini apalagi seorang ustaz. Seorang ustaz punya kuping tipis, hati-hati. Kadang subhanallah, ustaz antum dibilang kayak gini, kupingnya tipis, panas, di dalam kajian disikat. Kita agak tabayun gitu kan. Iya enggak Pak? Ini makanya hati-hati punya kuping tipis. Kuping itu harus ditebelin gitu kan. Istilahnya dia harus tabayun terlebih dahulu. Jangan sampai punya kuping tipis baru dengar ustaz antum dibilangin sama si ustaz fulan, langsung ditahdir di kajian. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan antusibu qauman bijahalatin. Hingga akhirnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hingga akhirnya kau menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa huwa annahu idza akhbarahum fasikun bi khabarin ay yatathabbatu fi khabari wa la ya'khudhuhu mujarradan. Jangan engkau ambil berita tersebut langsung tanpa engkau tatabbur. Kemudian fa inna fi dzalika khataran kabiran wa wuqu'an fil ithmi. Karena sesungguhnya mengambil kabar langsung tanpa tabayyun, tanpa tatabbur, itu apa? Adalah merupakan dosa yang besar dan bisa terjadi ke dalam kesalahan yang sangat besar. Fa in khabarahu idza ja'ala bi manzilati khabari shadiq al-adl hakama bimujibi dzalika wa muqtadahu. Ketika seseorang enggak tatabbur hingga akhirnya seseorang itu menghukumi kabar tersebut adalah kabar yang datang dari orang yang adil. Orang yang adil saja ketika membawa kabar itu pun tafsir hukumnya. Itu pun tafsir hukumnya. Kalau berkaitan dengan masalah hak orang lain, itu pun dia harus mendatangkan saksi. Itu pun harus mendatangkan saksi. Kemudian beliau mengatakan bal al-wajib inda khabaril fasik at-tatabbut wa tabayyun.
fa in dallatil dalail al-qara'in ala sidqihi amila bihi wa sadaqa wa in dallat ala kadbihi kudiba wa lam ya'mal bihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala. Maka ketika ada orang yang datang dia membawa kabar, maka wajib untuk tasabbut dan tabayyun. Kalau beritanya menunjukkan kebenaran dan di sana ada qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwasanya berita itu benar, maka kita benarkan. Kita benarkan. Kalau beritanya menunjukkan bahwasanya berita itu bohong, maka kita pun dustakan berita tersebut dan kita tidak amalkan. Fa fihi dalilun ala anna khabar shadiqi maqbul wa khabarul kadhibi mardudun. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kabar dari orang yang adil itu diterima dan kabar dari orang yang fasik itu kabar dari orang yang tukang bohong adalah ditolak. Wa khabarul fasik, dan khabarnya orang yang fasik mau mutawaqqifun fihi, itu berhenti dulu, harus dicari. Jadi kalau khobarnya orang yang adil diterima, khobarnya orang yang kadhib ditolak, khobarnya orang fasik berhenti dulu, tabayyun dan tatabbur. Walihada kana salafu yaqbaluna riwayat katsirah minal khawarij al-ma'rufina bisidqi walau kana fusaqan. Ini oleh karena itu para ulama dahulu, para salafus saleh banyak menerima kabar dari orang-orang khawarij. Meskipun orang khawarij itu fasik, tapi apa? Para ulama banyak menerima. Setelah apa? Setelah tasabbut, tabayyun, maka apa? Mereka menerima kabar. Karena meskipun dia fasik, ketika di sana ada yang menunjukkan bahwasanya beritanya benar, ya diterima. Tapi ketika beritanya menunjukkan atas kebohongan, maka ditolak. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa Anda sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini yang berkaitan dengan masalah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita itu hendaknya apa? Jangan terburu-buru untuk langsung menyampaikan kabar atau menghukumi sesuatu dari kabar-kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin dia belum istiqomah di dalam agamanya, atau mungkin belum dikatakan dia adalah sebagai seorang yang adil. Hendaknya kita tabayyun dan tadabbur. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.